Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Hukum Perikatan yang beranggotakan saya sendiri Tasya Afrida Syahri dengan nomor NIM 19302067 dan rekan saya Yosi Putri dengan nomor NIM 1930202073 dan juga rekan saya Yose Octaviandes dengan nomor NIM 1930202072 dan dengan dosen pengampu Ibu Sa'datul Makfira SHIMH dengan materi kepailitan. Pengertian kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap hutang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Pada dasarnya, kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha. Sedangkan secara bahasa, kata pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu failliet yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Di Indonesia, terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU atau KPKPU. Dalam Undang-Undang 37 2004 menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang mengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut para ahli, M.N. Purwosudipto menyebutkan bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Sedangkan pailit adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Pailit adalah suatu sitaan secara menyeluruh atas segala harta benda daripada si pailit. Sebagai konsekuensi tertentu, si pailit dilarang untuk melanjutkan usahanya dan mengambil tindakan-tindakan dalam buku, kecuali dengan persetujuan dari pihak pengawas atau pelaksanaan. Syarat permohonan pengajuan pailit seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 yang dapat memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga yang mana terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 nomor tahun 2024 menyebutkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya yaitu 1. Adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. 3. Terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan. Terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan dan arbiter. 4. Adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Penyebab pailit. 1. Ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Pada umumnya bagi perusahaan baru cenderung kurang hati-hati dalam mengelola perusahaan, sedangkan bagi perusahaan lama sulit menangkap permintaan konsumen. Kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. 3. Berhenti melakukan sesuatu inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat. Tren dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu.
Dan apabila perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang atau produknya, maka akan ditinggalkan sebab sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Pengusaha tidak boleh berhenti berinovasi agar tetap eksis dan juga tidak terkena pilot demi kelangsungan usahanya. Pihak yang dapat mengajukan dalam proses mengajukan kepailitan kepada pengadilan niaga harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni 1. Dalam hal debit clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. 4. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan badan usaha negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Asas-asas dalam kepailitan dan PKPU berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan adanya beberapa asas kepailitan dan PKPU. Adapun asas tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Asas keseimbangan. Undang-undang kepailitan mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat memecah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beretikat baik. 2. Asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif dalam dilangsungkan. Asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. 3. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. 4. Asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara pada perdata nasional. Penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran adalah suatu keringanan yang diberikan kepada debitur untuk menunda pembayaran utangnya. Si debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi utang-utangnya. Berbagai asas hukum yang dapat digunakan dalam keadaan di atas adalah antara lain: yang pertama, asas good faith atau etikat baik yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang beretikat baik. Asas ini berkaitan dengan asas equity atau kepatutan. Dalam arti jika asas-asas etikat baik lebih merupakan keinginan secara pribadi, secara subjektif, sehingga satu keadaan luar prestasi harus dilihat dari keadaan perjanjian itu dibuat. Ersubekti mendefinisikan etikat baik sebagai berikut. Dalam melaksanakan hak-haknya, seorang kreditur dalam keadaan tertentu harus memperhatikan kepentingan debiturnya. Kreditur yang mengklaim hak-haknya pada saat tidak menguntungkan bagi debitur harus mempertimbangkan sebagai perbuatan yang beretikat baik. 2. Asas pax servanda atau perjanjian harus ditaati. Proses kepailitan bagi setiap orang atau badan hukum dapat diminta pilot jika a. Perusahaan atau orang yang bersangkutan benar-benar telah berada dalam keadaan berhenti membayar. Yang B. Lebih dari 2 orang kreditur yang piutangnya sudah dapat ditagih. Hal-hal yang terjadi dengan adanya penundaan pembayaran utang. Dengan adanya penundaan pembayaran, maka dapat terjadi berbagai kemungkinan, yaitu yang A. Piutang-piutang para kreditur akan dibayar atau dapat dibayar seluruhnya oleh debitur. Yang B. Pembayaran piutang debitur itu dilunasi sebagian melalui pemberesan tahap demi tahap. Yang C. Suatu perdamaian di bawah tangan.
D. Pengesahan perdamaian apabila terjadi perdamaian yang lazim disebut dengan Gerechtsdelik Accord atau Doang Accord. Yang E. Pernyataan pailit apabila tujuan yang hendak dicapai dengan pengunduran pembayaran itu tidak tercapai. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dengan adanya penundaan pembayaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi debitur dalam waktu yang cukup akan dapat memperbaiki dan mengatasi kesulitan ekonominya. Dan pada akhirnya kelak ia dapat membayar utang-utangnya secara penuh. Sebaliknya, apabila debitur serta-merta dijatuhi kepailitan, perusahaan dijual atau dilelang untuk melunasi semua uangnya, maka harta debitur akan lenyap dan tidak dapat melanjutkan uang usahanya lagi. Di sisi lain, dengan pelelangan harta benda si debitur belum tentu dapat menutupi dan membayar utang kreditur secara penuh. Yang B. Bagi debitur, dengan diberikannya penundaan pembayaran, kemungkinan besar debitur akan dapat melunasi utangnya secara penuh, sehingga kreditur tidak mungkin dirugikan. Di samping keuntungan penundaan pembayaran juga mempunyai akibat-akibat sebagai berikut. Yang A. Selama berlangsungnya penundaan pembayaran, si kreditur tidak boleh dipaksa membayar utang-utangnya. Si B. Si debitur masih tetap berhak dan berwenang mengurus dan menguasai harta bendahnya. Tetapi, setiap perbuatan hukum yang dilakukan terhadap harta bendahnya itu harus mendapatkan izin dari pemelihara. Yang C. Segala tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk mendapatkan pelunasan uang harus ditangguhkan. Yang D. Si debitur masih diberikan keleluasan untuk membayar utangnya, tetapi apabila pembayaran itu haruslah dilakukan secara berimbang atau merata kepada semua krediturnya. Yang E. Selama waktu penundaan pembayaran, si debitur tidak boleh dimintakan pernyataan pailit begitu saja. Baiklah, hanya itu penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.